keadaan sosial dan bangunan-bangunan bersejarahnya. Seperti itu. Selanjutnya buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1984 untuk memperingati Hari Jadi Kota Bandung. Selanjutnya buku ini mengungkap Kota Bandung di zaman dulu dengan begitu lengkap. Ada kayak apa namanya dialog-dialognya, ada peta Bandung zaman dulunya dan ada cerita-ceritanya. Seperti itu. Pak Kunto itu berharap bahwa generasi muda Kota Bandung lebih mengenal sejarah masa lalu kotanya, sekaligus memberi aspirasi kepada pembaca. Itulah tujuan beliau membuat buku ini. Namun pada kenyataannya di Perpustakaan Unpar, buku Wajah Bandung Tempo Dulu ini dalam 5 tahun terakhir hanya dipinjam sebanyak 16 kali. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita berniat untuk mentransformasikan buku tersebut menjadi digital, karena pustakawan memiliki tugas untuk melestarikan pengetahuan, dan menurut Wahid, transformasi digital adalah sebuah proses menjadikan koleksi cetak menjadi digital. Lalu kenapa saya ingin membuat VR game? Karena menurut Ala, bahwa VR merupakan salah satu tren teknologi yang akan berkembang dalam dunia perpustakaan dan kepustakawanan. Lalu menurut Gustina, apa itu VR? VR merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang melakukan suatu simulasi terhadap suatu objek nyata dengan menggunakan komputer yang mampu membangkitkan suasana 3D sehingga membuat pemakai seolah-olah terlibat secara langsung. Lalu menurut Jamil, dikuatkan lagi bahwa VR telah banyak diadaptasi dan diterapkan seperti tur perpustakaan, layanan perpustakaan, literasi informasi, dan katalog online. Next. Lalu menurut Newzoo yang dimuat di website Medium bahwa Gen Z itu membaca buku 11% dari sampel dan bermain video game itu sebanyak 25%. Di Indonesia sendiri, menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2022 sebanyak 77,25% internet digunakan untuk mengakses konten hiburan, termasuk diantaranya adalah game online. Seperti itu. Next. Lalu selanjutnya gamifikasi. Apa itu gamifikasi? Gamifikasi adalah pendekatan pembelajaran menggunakan elemen-elemen dalam game atau video game dengan tujuan memotivasi dalam proses pembelajaran dan menciptakan perasaan enjoy dan engagement terhadap proses pembelajaran tersebut. Lalu penggunaan gamifikasi sangat efektif untuk membuat pekerjaan atau kegiatan yang biasanya membosankan dan kurang menyenangkan menjadi lebih menarik. Jadi contoh sederhananya, kita ada di sirkulasi, lalu ada mahasiswa ingin meminjam buku. Nah, itu mungkin kita akan bisa menerapkan gamifikasi seperti ada daily quest. Daily quest itu kayak misi-misi harian gitulah. Kayak misalnya hari ini minjem satu buku dapat apa, seperti itu. Itu komponen-komponen gamifikasi itu seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan teknik MDLC, Multimedia Development Cycle. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selanjutnya di dalam Ibu kalau mau back bisa ke yang panah kiri. Panah yang di kanan, Bu. Yang di panah yang di itu, Bu, yang di bukan. Yang di sebelah sananya, Bu. Nah, ya. Oke. Jadi di MDLC itu ada konsep, ada desain, material collecting, assembly, dan testing. Lalu di bagian konsep itu saya menggunakan teknik, menambahkan teori 3 pilar desain interaktif VR game. Boleh next, Bu? Nah, ini ada persepsi manusia, interaksi, dan navigasi. Kenapa saya menggunakan ini? Karena agar lebih terkonsep gitu rancangan gamenya. Seperti itu, lanjut. Nah, ini di bagian konsepnya, tujuannya itu untuk melestarikan pengetahuan lokal mengenai Kota Bandung. Sasarannya, mahasiswa dan generasi muda di Kota Bandung dan Jawa Barat yang ingin mengetahui sejarah Kota Bandung berdasarkan buku Wajah Bandung Tempo Dulu. Lalu deskripsi permainannya, VR game
dengan genre petualangan FPS, first person shooter atau first person view. Jadi kita main game itu hanya kelihatan tangannya saja gitu, tidak semuanya terlihat. Lalu memiliki jalan cerita yang sama dan tidak dilebih-lebihkan karena untuk menjaga orisinalitas isi buku. Lalu memiliki banyak narasi untuk menceritakan hal yang tidak dapat dibuat quest dan ilustrasi yang ada dalam buku. Lalu dalam hal perspektif, game ini memiliki tampilan yang tidak begitu realistis namun dapat merepresentasikan isi buku Wajah Bandung tempo dulu. Jadi tidak terlalu reality gitulah, jadi masih ada kayak kartun-kartun gitu tapi bisa merepresentasikan isi bukunya. Untuk persepsi aural digunakan suara familiar. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak kita lagi di Sungai Citarum misalnya. Itu kita mendayung kapal. Itu kita ada suara airnya gitu. Terus ngelewat rumput ada suara rumputnya. Itu maksudnya persepsi auralnya. Seperti itu. Lalu metode navigasi dari game ini menggunakan 2 metode, peta dan steering method. Peta hanya bisa digunakan untuk memperbesar saja, bukan untuk menjalankan game. Jadi misalnya petanya tuh ada di sebelah kiri atas, itu kita bisa zoom in buat ngeliat kita tuh lagi di mana gitu, lagi di daerah mana gitu. Itu aja sih kalau peta. Boleh lanjut? Lalu selanjutnya masih di pengonsepan ya, ini yang interaksi, ada kemampuan atau affordance, itu elemennya ada note dan quest. Note itu kayak misalnya kita lagi di jalan di chapter 1, itu di setiap jalan misalnya ada penunjuk arah gitu. Nanti kita bisa interaksi sama note itu, bahwa itu untuk membantu kita menjalankan game itulah, seperti itu. Questnya juga. Lalu ada penanda atau signifier, objek yang dapat berinteraksi bercahaya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa misalnya ada note, itu kalau kita bisa interaksi sama papan itu kayak bercahaya, berkelip-kelip gitulah, bahwa itu kita bisa berinteraksi dengan objek itu, seperti itu. Gaya tangan berubah ketika mendekati objek yang dapat berinteraksi. Kayak misalnya tangannya begini, nanti kalau misalnya objek itu bisa berinteraksi dengan kita, ya seperti ingin mengambil gitu. Seperti itu. Lalu ada kendala atau constraints, eksplorasi daerah terbatas. Jadi misalnya di peta ada gunung, itu kita nggak bisa sampai ke gunung itu. Jadi kayak mentok lah seperti itu. Itu hanya background saja, terbatas, tidak terlalu besar gitu lingkungan gamenya. Dan terakhir umpan balik atau feedback, ada tanda hati dan transisi. Tanda hati itu gunanya kayak misalnya kita gagal dalam quest ini, hatinya hilang 1, seperti itu. Kalau misalnya hatinya habis ya kita balik lagi ke checkpoint sebelumnya, seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini alur gamenya. Kita mulai, ada di menu utama. Di menu utama itu ada 3, ada pengaturan, mulai, dan tentang. Pengaturan itu kayak misalnya ada soundnya maunya gedenya seberapa, layarnya maunya berapa dimensinya, seperti itu. Tentang tuh kayak game ini tuh dibuat latar belakangnya apa, dari game ini dibuat oleh siapa, seperti itu. Dan kalau dimulai itu langsung ada narasi dan ada quest. Kalau tidak berhasil balik lagi, kalau berhasil lanjut ke narasi dan quest selanjutnya sampai ke bab terakhir dari buku tersebut. Seperti itu. Boleh lanjut. Nah, ini tentang pengumpulan materi, bahwa di buku itu ada peta Bandung zaman dulu, dialog kayak misalnya Dendels itu nyuruh bawahannya buat bikin 0 km Bandung gitu. Itu ada dialognya dan ada gambar-gambarnya dan ada lagu. Nah, lagu ini saya belum nemu di Google atau di YouTube. Kayaknya ini lagu zaman dulu dan bahasa Belanda. Jadi saya belum dapat. Mungkin ini butuh ahli lah yang buat mendalami lagu tersebut. Lalu ini ada alat VR game. Kenapa saya merekomendasikan MetaQuest? Karena ini sudah besar gitu kan, punya Mark Zuckerberg. Jadi kalau mau bikin game di MetaQuest, ya saya rasa cocok lah, seperti itu. Lanjut. Nah, pembuatannya yang menurut saya cocok itu menggunakan Unity dan bahasa pemrograman C++. Oke, lanjut. Mau 2 menit lagi, Mas Wahid. Baik. Nah, ini contoh desainnya yang tadi saya bilang, ada peta di sebelah kiri atas. Ini tangannya 2,
Dan ini ada, ini tuh kenapa saya di sungai, karena zaman dulu Bandung tidak bisa dilalui oleh jalan darat, hanya bisa dilalui lewat Sungai Citarum, seperti itu. Ini ada hatinya dua, seperti ini. Jadi tidak begitu realistis, namun bisa merepresentasikan isi dari buku. Seperti itu, lanjut. Ini alur game yang sudah saya baru buat sampai bab 3, seperti itu. Boleh di back dulu? Jadi tuh awalnya alur game itu kayak mahasiswa yang suka sejarah datang ke perpustakaan, lalu dia kayak random ngambil buku, taunya itu yang diambil tuh buku Wajah Bandung Tempo dulu, pas dibuka ada peta Bandung zaman dulu yang tadi saya tampilkan, lalu kayak tiba-tiba tuh dia tuh pingsan gitu. Pingsan, terus tiba-tiba dia tuh udah di Bandung zaman dulu, udah di Sungai Citarum yang tadi. Seperti itu sih backstory dari gamenya. Oke, lanjut terus. Oke, lagi. Nah, kita sampai ke diskusi bahwa transformasi informasi secara digital sebagai upaya melestarikan konten buku dan menarik minat generasi muda dapat dilakukan dengan membuat game VR. Dalam pembuatan game VR diperlukan sarana yaitu PC dengan spesifikasi yang telah dijelaskan di paper, headset VR, dan SDM yang memiliki keahlian di bidang pemrograman dan familiar dengan software Unity. Seperti itu. Selanjutnya ke kesimpulan bahwa rancangan sudah pada tahap assembly. Assembly itu pembuatan, yaitu sudah membuat script game, alur permainan, dan contoh tampilan dari game. Tapi belum sampai ke tahap pembuatan gamenya karena membutuhkan SDM yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan software Unity tersebut. Lalu dan terakhir, dana yang cukup untuk menyediakan hardware dan software sesuai dengan kebutuhan. Oke. Baik, terima kasih paparan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Wahyu.